Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 4B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 4B semuanya Hebat. Adik guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Siswa kelas 4B semuanya Hebat. siapa yang hari ini berangkatnya paling pagi? Oke, duluan Mbak Ataya ya, baru kedua Mbak Feli ya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Ataya muncul. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Kita berdoa dengan kebetulan teman kalian yang beragama Islam. Untuk yang beragama non-Islam tadi sudah berdoa sendiri-sendiri ya? Sudah, terima kasih. Oke, tadi menanyakan kabar, sudah berdoa. Sudah siap belajar berarti ya? Ya. Rapi dan bersih. Silakan dicek di kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ya. Ya, semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya masuk. Nah, sebelum mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukung
Hari ini kita belajar materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial bab pertama. Kita akan membahas, kemarin sudah membahas tentang energi dan perubahan energi. Sekarang blok pertama, apa sumber energi terbesar? Matahari. Kalau sumber energi terbesarnya matahari, itu energinya akan habis atau selalu ada setiap hari? Baik, sebutkan sumber energi yang lain selain matahari. Apa? Angin. Air. Listrik, betul. Kimia, betul. Jadi ada banyak ya. Masih ingat materi yang kemarin? Hari ini kita akan melanjutkan materinya. Jadi sumber energi itu kan pasti ada sumbernya dari mana ya? Nah, anak-anak tahu makhluk hidup? Tahu. Makhluk hidup, betul. Makhluk hidup ada berapa? Ada 31. Manusia, hewan, tumbuhan. Betul. Dari 3 makhluk hidup ini yang sebagai fungsinya sebagai sumber energi siapa? Apa? Betul, tumbuhan. Coba perhatikan, Dokter punya beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Coba lihat, ada tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Ya, dari kelompok 1. Pohon jambu. Kelompok 2. Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Di sekolah kita ada banyak sekali tumbuhan. Apa? Oh, rambutan, betul. Kelompok 3. Belimbing, betul. Kelompok 4. Tanaman jeruk, betul. Kelompok 5. Apa? Kuping gajah, betul. Jadi ada banyak sekali tumbuhan yang anak-anak jumpai di sekolah. Berikutnya, apa saja sih bagian-bagian tumbuhan? Pastikan kalian sudah tahu nih, oh pohon rambutan seperti ini, pohon beringin seperti ini. Nah, kalian sudah tahu bagiannya? Sudah. Ada yang belum tahu? Oke, kita akan pelajari berikutnya ya. Menurut kalian, apa sih tumbuhan itu? Makhluk hidup. Makhluk hidup, betul. Ada lagi yang lain? Apa itu tumbuhan? Sumber energi, ada lagi? Apa Bima? Cadangan, sebagai cadangan makanan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati media tumbuhan asli, peserta didik dapat menelaah bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Sudah paham ya? Ya, yang akan kita pelajari tujuannya. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, dimulai dari paling bawah di dalam tanah namanya akar. Kemudian setelah ada akar ini yang menopang batang. Batang warnanya apa yang di depan? Kemudian ada apa lagi yang ketiga? Daun. Kemudian ada lagi yang bunga. Kemudian yang keempat ada buah. Nah, kita akan pelajari satu per satu. Sudah pernah lihat
video berikut ini. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, itu dengan penyerukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat
nadanya menggunakan nada lagu naik becak. Sudah tahu ya? Sudah tahu lagunya belum? Lagu naik becak? Oke. Bapak contohkan. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga-bunga dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Nah, Bapak contohkan situ sudah, anak-anak sudah tergambar? Sudah. Bisa sambil tepuk tangan ya? Oke, sudah siap? Sudah, kita nyanyi bersama yang semangat. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga-bunga dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akan menyerap air mineral dalam tanah. Batang yang menghangatkan ke seluruh bagian. Bunga berkembirakan, menyimak makanan. Daun tempat membuat makanan. Mau sekali lagi? Ya, yang lebih semangat ya. Ya, boleh lihat liriknya ke depan. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga-bunga dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akan menyerap air mineral dalam tanah. Batang yang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembirakan, menyimak makanan. Daun tempat membuat makanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Sekarang Bu Olga memiliki contoh tumbuhan hidup yang ada di sekolah kita. Bisa dilihat di sini, ya. Bu Olga ingin bertanya, ini namanya apa? Daun. Di dalam daun tadi fungsi daun untuk apa? Sebagai apa? Iya, membuat makanan atau nama lainnya disebut proses fotosintesis. Nah, pasti anak-anak kemarin sudah belajar dulu di rumah ya? Nah, berikutnya yang bawah ini namanya apa? Kemudian yang menopang berdirinya tumbuhan namanya batang. Kemudian ada yang tahu ini tumbuhan apa? Tumbuhan apa? Ini buah. Biasanya buahnya kecil-kecil, kalau sudah matang warnanya merah, rasanya manis. Beri. Bukan. Apa? Kecil-kecil. Bukan. Bukan. Depannya adalah, biasanya anak-anak kalau main sama teman-teman kan mau pakai ini. Sudah. Huruf depannya T, belakangnya huruf vokal. Jadi sebelum ada buahnya, dia pasti ada apa dulu? Ada bunga. Habis bunga ada apa? Biji dulu baru buah. Ini buah apa? Ada coba. Mau satu clue lagi? Huruf nomor berapa? Dua.
Iya, betul. Ini namanya tangkai. Berikutnya ada apa itu dibaca? Helai daun yang mana? Helainya yang mana? Tunjukkan helai daun. Iya, pinter. Yang ini namanya helai daun. Yang ketiga ada apa? Tulang daun. Siapa bisa menunjukkan? Ya, Titi. Tulang daunnya yang mana? Iya, pintar. Yang di dalamnya helai daun tadi ini. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Macam-macam daun. Nah, pasti kalian sudah sering menemukan di sekitar anak-anak, mau di sekolah ataupun di rumah. Yang bentuknya seperti tulang ikan, namanya tulang daun apa? Mirip. Contohnya apa? Daun jambu. Iya, betul. Sudah dilihat bentuk daunnya? Sudah. Mudah ditemukan ya. Yang berikutnya adalah tulang daun. Namanya tulang daun apa itu? Jari, seperti jari-jari manusia. Contohnya? Pintar. Mudah ditemukan ya? Yang berikutnya tulang daun melengkung. Yang di depan itu tumbuhan apa? Betul, eceng gondok yang di depan contohnya. Betul. Selain itu ada apa lagi? Ya. Sama? Apa? Sama daun sirih. Nah, berikutnya kita belajar batang. Nah, batang tadi yang mana? Batang yang mana tadi? Yang menopang berdirinya tumbuhan. Bentar, yuk. Yang pertama. Nah, ini batangnya terlihat keras. Ini namanya batang berkayu. Ya, biasanya ditemukan di hutan-hutan atau di sekitar kita yang pohonnya besar-besar. Berikutnya. Oke, batang apa ini? Batang rumput. Betul, dia tidak berkayu. Apalagi? Iya, kemudian gerung. Betul. Contohnya ini apa tumbuhan apa di depan? Di depan, yang di depan itu tumbuhan apa? Tumbuhan apa, Pati? Yang di depan itu apa? Pintar, jagung. Berikutnya ada batang basah. Kenapa disebut batang basah? Karena mudah iya, atau mudah patah, tidak keras berakhir. Betul. Yang di depan itu contoh apa? Bisa. Contoh lain apa? Bayam kangkung. Betul. Kita lanjutkan. Akar tadi berada di mana ya? Betul. Yang pertama adalah akar serabut. Yang Bu Okta bawa ini akarnya apa ini ya? Akar serabut sama ya? Ya, akar serabut itu yang bagaimana? Ukurannya kecil, kemudian tumbuh di pangkal batang. Berikutnya akar tunggang. Nah, yang di depan ini adalah tumbuhan apa itu? Betul. Biwala merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Jadi dia di
dalam tanah akarnya. Contoh lain selain wortel apa? Yang pernah kalian tahu? Tomat, jeruk, Betul, betul. Itu mangga, betul. Apa? Ketemu belum? Apa Cetri? Iya. Oke. Berikutnya bagian bunga. Nah, bunga itu memiliki bagiannya masing-masing. Dari paling bawah adalah namanya tangkai. Kemudian yang tengah ini namanya kalau yang ini warnanya hijau pelopa. Kalau yang di tengah iya, setelah menjadi biji kemudian ada buah. Namanya buah itu tugasnya melindungi biji. Betul. Berikutnya mahkotanya ada enggak? Ada. Yang paling atas ini ya. Kemudian ada apa itu? Kemudian di bawahnya iya, yang ini. Kemudian yang ini tangkai putih. Betul. Sudah pernah mengamati bunga sampai bagian-bagiannya belum? Ada yang belum? Nanti saat pulang dilihat ya. Berikutnya ada biji. Oke, bagian biji itu sebagai alat terpenting ya. Alat terpenting bagi tumbuhan untuk berkembang. Iya. Berkembang biak itu tujuannya untuk apa toh? Betul, memperbanyak diri. Iya, yang awalnya 1 bisa menjadi 2, 3 dan seterusnya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi biji sebagai tempat menyimpan apa? Cadangan makanan seperti akar. Akar itu sama. Begitu. Sebagai alat perkembangbiakan dari sudah ya. Kemudian pembentuk tumbuhan baru. Nah, berikutnya Bu Okta memiliki sesuatu. Nah, anak-anak sudah berkelompok ya? Ya. Kelompok 1 angkat tangannya. Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 2. Baik. Silakan diamati lembar kerja yang Bu Okta bagikan. Silakan dibaca dulu. Tugas kelompok ya. Sudah? Setelah ya, silakan diisi dulu kelompok berapa dan anggotanya. Silakan ditulis. Yang tulis salah satu, nanti gantian. Ini diisi. Sudah selesai isinya? Sudah? Kemudian dibuka lembar kedua. Sudah dibuka lembar kedua, Bapak akan jelaskan cara untuk mengerjakannya. Sudah? Jadi di lembar kedua adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tadi Bapak sudah memberikan penjelasan, anak-anak sudah melihat contoh langsung, kemudian sudah menyimak apa tadi? Menyimak video. Betul, video pembelajaran. Nah, sekarang waktunya anak-anak secara berkelompok untuk latihan. Yang pertama tugasnya adalah memotong dan menempelkan bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang dipotong ada di halaman berapa ini? Ada di halaman 3.
dibagi dua dulu. Ya.
Jangan sebutkan jawabannya dulu, angkat tangan dulu ya. Oke, tadi yang angkat tangan duluan Mas Kakak. Air. 3 huruf, betul tidak? Betul. Good. Berikutnya, nomor 2, menurun. Mana nomor 2? Ini ya. Udara yang dihasilkan tumbuhan. Oksigen, betul Mas Arga. Good.
Iya tahu soalnya. Ya. Disconnected. Connected. Disconnected. Connected. Udah kayak sudah selesai. Bluetooth mode. Connected.
Disconnected. Sudah? Ya, sudah dikumpulkan ya, sudah ya? Baik. Sudah? Sudah, Bu. Bagi yang sudah selesai, silakan buku tulisnya dibuka. Anak-anak masih semangat tidak? Masih. Semua sudah mengumpulkan soal evaluasinya? Soalnya udah dipahami? Sudah. Sekarang kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi. Masih ingat pokoknya? Oke, good. Kita ulang ya. Yang semangat, tepuk semangat. Semangat sekali kelas 4 ini. Sekarang Dokter mau tanya. Tadi sudah belajar banyak ya. Tidak. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Bagian tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Betul, ada apa saja? Boleh angkat tangannya, menyampaikan kepada teman-temannya, nanti saling melengkapi yang lain. Satu, akar batang. Batang. Daun. Daun. Bunga. Bunga. Buah. Buah. Biji. Sudah semua? Sudah semua disebutkan? Nah, selain tadi bagiannya ada apa lagi yang kita pelajari? Fungsi bagian fungsinya. Betul. Ada apa saja? Ya, yang lain yang belum. Gantian ya. Angkat tangannya. Fungsi dari akar. Menyerap air dan mineral dari mana? Dari dalam tanah. Betul. Tadi akarnya ada apa saja ya? Akar serabut sama tunggang. Betul. Berikutnya habis akar ada yang namanya depannya B. Apa tadi? Batang. Fungsinya untuk apa? Menyalurkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Menyalurkan air Mineral ke
dan dibawa masing-masing 2 daun ya. Sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, boleh persiapan untuk pulang. Iya. Ya, Dokter akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Perhatikan dulu. Pada pertemuan berikutnya anak-anak akan belajar materi baru tentang apa itu? Perubahan bentuk energi. Silakan di rumah anak-anak belajar dulu, dibaca dulu buku paketnya dan juga dari sumber yang lain. Siapa yang hari ini berangkatnya? Tadi sudah pagi ya? Siap. Siapa yang tadi pagi tidak terlambat sekolah? Iya. Semua tidak terlambat ya? Siapa yang mau bikin doa pulang? Iya, Kak Melody. Bikin doa pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Okta, matur nuwun. Terima kasih Mbak Melody. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar materi kita tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Kita berbagi pada pertemuan berikutnya. Sampaikan salam dokter kepada kedua orang tua kalian. Jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Untuk tugas piketnya jangan lupa